Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Rishifa Anggraini dengan NIM 2303114326 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perancangan Strategi Sistem Informasi. Di sini saya melakukan analisis perancangan strategi sistem informasi pada studi kasus Retail Mart. Yang pertama, identifikasi masalah. Retail Mart ini merupakan perusahaan retail nasional yang mengalami penurunan daya saing dalam 2 tahun terakhir. Permasalahan yang ada pada Retail Mart yang pertama, sistem informasi antar divisi seperti penjualan, gudang, dan keuangan masih terpisah. Yang kedua, tidak memiliki sistem analitik untuk memahami pola dan perilaku pelanggan, sehingga sulit untuk mengambil keputusan seperti pemberian diskon atau paket bundling. Yang ketiga, proses bisnis masih banyak dilakukan secara manual. Yang keempat, belum mengadopsi teknologi digital seperti e-commerce atau mobile apps. Yang kelima, data perusahaan tidak terintegrasi, sehingga manajemen kesulitan dalam mengambil keputusan. Akibat dari hal tersebut, Retail Mart ini kalah bersaing dengan kompetitor yang telah lebih dulu memanfaatkan teknologi digital. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT. Menurut John Ward dan J. O'Brien Peppard tahun 2000, metode Ward and Peppard merupakan pendekatan perancangan strategis SITI yang digunakan untuk menentukan arah pengembangan sistem informasi agar selaras dengan strategi bisnis organisasi. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kondisi internal, yaitu kekuatan strength dan kelemahan weakness, serta kondisi eksternal dari perusahaan, yaitu peluang, opportunity, dan ancaman threat, sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat bagi perusahaan. Adapun analisis SWOT ini, pada bagian eksternal, terdapat opportunities peluang. Diperoleh tren belanja online yang terus meningkat, perkembangan teknologi digital dan e-commerce, peluang integrasi dengan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan sebagainya, dan pemanfaatan data pelanggan untuk strategi pemasaran. Lalu ada threat atau ancaman. Yang pertama, persaingan dengan perusahaan e-commerce, perubahan perilaku konsumen ke belanja online, lalu ada kompetitor yang sudah menggunakan sistem digital, dan inovasi teknologi yang berkembang sangat cepat. Untuk kondisi internal, ada strength atau kekuatan. Yang pertama, memiliki jaringan toko fisik yang cukup luas dan dikenal karena merupakan retail nasional. Selanjutnya, memiliki pengalaman dalam industri retail dan memiliki basis pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, sistem informasi tidak terintegrasi antar divisi. Jadi masih terpisah antar divisi satu dengan divisi yang lain. Yang kedua, perusahaan belum terintegrasi sehingga sulit untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, proses bisnis masih dilakukan secara manual. Yang keempat, belum memiliki sistem analitik perilaku pelanggan. Dan yang kelima, belum memanfaatkan platform digital dan marketplace. Selanjutnya, analisis SO, yaitu Strength Opportunity, yang memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang, yaitu memanfaatkan basis pelanggan yang sudah ada untuk mengembangkan layanan e-commerce dan pemasaran digital, sehingga pemasarannya itu lebih tepat dengan culture dari para pelanggan. Selanjutnya WO, yaitu Weakness Opportunity, memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan, yaitu mengembangkan e-commerce dan sistem analitik pelanggan untuk memanfaatkan tren belanja online. Selanjutnya ST, yaitu Strength dan Threat, memanfaatkan pengalaman dalam industri retail dan jaringan toko fisik untuk meningkatkan layanan pelanggan. Dan yang terakhir WT, yaitu Weakness Threat, meminimalkan kelemahan agar tidak terkena ancaman, yaitu mengintegrasikan sistem informasi yang ada melalui ERP untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Selanjutnya dilakukan analisis gap.
Kondisi sistem informasi pada retail mart saat ini adalah yang pertama, sistem penjualan, gudang, dan keuangan belum terintegrasi. Lalu tidak tersedia sistem analisis perilaku pelanggan, tidak memiliki platform penjualan digital seperti e-commerce atau terhubung dengan marketplace, dan yang terakhir pengolahan data tidak terintegrasi. Untuk kebutuhan bisnis, yang pertama itu sistem antar divisi harus saling terintegrasi. Untuk kondisi saat ini, sistem antar divisi tidak terintegrasi dan pemanfaatan sistem informasi yang dapat digunakan yaitu dengan melalui sistem ERP. Selanjutnya, kebutuhan bisnis kedua, sistem analisis perilaku pelanggan. Kondisi saat ini masih belum ada dan pemanfaatan sistem informasinya itu adalah dengan membuat sistem analisis perilaku pelanggan. Selanjutnya, kebutuhan bisnis penjualan online. Saat ini juga masih belum ada, maka pemanfaatan sistem informasinya adalah dengan membuat e-commerce atau tergabung dengan marketplace yang ada. Selanjutnya, kebutuhan bisnis pengambilan keputusan berbasis data. Kondisi saat ini data dalam perusahaan retail ini belum terintegrasi, sehingga dibutuhkan pemanfaatan sistem informasi data warehouse, di mana data dari setiap divisi itu tersimpan dalam satu tempat, sehingga mudah untuk digunakan saat ingin mengambil keputusan atau saat diperlukan. Selanjutnya, rekomendasi strategi sistem informasi. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan analisis gap tadi, maka dirancang strategi sistem informasi. Yang pertama, implementasi sistem ERP, yaitu mengintegrasikan sistem yang ada dari divisi penjualan, gudang, dan keuangan, sehingga data perusahaan itu terpusat dan proses bisnis dapat lebih efisien. Yang kedua, penerapan sistem analisis pelanggan atau yang dikenal dengan business intelligence, yaitu digunakan untuk menganalisis perilaku pelanggan, tren penjualan yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, pengembangan platform e-commerce dan terintegrasi dengan marketplace. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan melalui platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Untuk prioritas implementasi dari strategi ini, yang pertama itu ada integrasi sistem internal, yaitu dengan menggunakan ERP. Manfaatnya ini ya tentu untuk meningkatkan efisiensi operasional dan integrasi data perusahaan, serta mengintegrasikan semua sistem yang ada pada setiap divisi pada perusahaan retail ini. Selanjutnya, pengembangan sistem analisis pelanggan atau business intelligence. Manfaatnya itu membantu perusahaan untuk mengambil keputusan berbasis data, sehingga lebih tepat dalam menyusun strategi promosi atau penetapan diskon. Selanjutnya, pengembangan e-commerce dan integrasi marketplace. Manfaatnya ini tentu untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing perusahaan serta keuntungan bagi perusahaan. Sehingga sistem informasi ini memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan daya saing perusahaan di era digital. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengelola data secara lebih efektif, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pemanfaatan teknologi digital seperti e-commerce, analisis data, dan integrasi sistem juga memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan keunggulan kompetitif di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Sekian tugas video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.